Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal tahu ya. Ternyata ada beberapa pemirsa yang nggak tahu dengan oli PAO. Ya wajar sih ya, penulis baru sadar bahwa PAO itu adalah istilah yang populer di masa lalu saja. Akhir-akhir ini orang pabrik oli, dibungkus oli itu nggak ada tulisan PAO lagi, kecuali beberapa merek ya. Beberapa merek nyebut oli mengandung PAO. Penulis buat video ini singkat aja ya, baterainya mau habis kamera HP-nya. Jadi PAO itu adalah merupakan salah satu bahan oli. Jadi di zaman ya tahun 90-an lah bisa, mulai tahun berapa ada PAO itu. Oli itu ada oli grup 1, grup 2, dan PAO. Oli grup 1 muncul sudah lama ya, mulai dari tahun berapa katanya, tahun 50-an atau 70-an. Habis itu ada oli grup 2 tahun 80-an. Oli grup 3 muncul tahun 90-an kalau nggak salah ya. Terus habis itu muncul gas to liquid. Oli PAO itu kayaknya sebelumnya itu, tapi penulis lupa mulai kapan ada. Sulit cari informasinya. Yang jelas PAO itu merupakan bahan yang berbeda walau sumbernya sama. PAO itu dibuat dengan bahan yang cukup langka ya, yang langka sih sebenarnya. Apa namanya, alpha DC ini atau apalah, penulis lupa. Yang jelas bahannya bahan langka. Dan kelangkaan barang ini membuat harga PAO itu jadi makin mahal. Sehingga makin sekarang oli dengan bahan PAO itu makin berkurang. PAO itu sebenarnya termasuk oli yang disebut sintetik. Zaman dulu, zaman tahun 90-an, kalau nyebut oli sintetik itu mengacu ke PAO terutama. Karena ya yang umum dipakai di kendaraan itu adalah oli PAO. Sementara oli-oli lainnya yang sama-sama sintetik, oli PAG, diester dan poliester itu jarang. Walau ada juga pabrikan yang buat oli tersebut, yang pakai oli tersebut, tapi biasanya bukan di otomotif. Yang agak nyeleneh pakai oli polyester di mobil itu. Jadi olinya mobil itu adalah Redline ya, merek Redline itu agak beda sendiri. Nah, sebelum itu pabrik oli biasanya pakai PAO. Jadi awalnya sih Mobil One ngomongnya true sintetik atau apa gitulah. Terus Amsoil ngomong 100% sintetik. Nah, pada waktu itu ngomong 100% sintetik itu mengacu pada oli PAO. Oli PAO pada saat itu merupakan oli sintetik yang paling cocok untuk mobil, untuk motor.
Oli PAO menawarkan keunggulan VI yang tinggi, eh, apalagi ya, shear stability yang bagus, ketahanan oksidasi, ketahanan panas yang lebih baik gitu. Tapi mulai tahun 90-an muncul namanya oli sintetik gas to liquid. Walau namanya sintetik, walau proses produksinya sintetik, bahan yang dipergunakan bukan bahan yang termasuk langka. Oli sintetik grup 3 plus ini dibuatnya dari bahan gas alam. LNG. Jadi hasilnya lebih murni. Tapi ya tetap tergantung dari masing-masing pabrikan ya. Jadi perlu tahu bahwa bedanya grup 1, grup 2, grup 3 itu adalah kemurnian. Yang grup 1 ada oposis jenenge. Aromatik, ada istilahnya aromatiknya. Aromatiknya sekitar 40-50% ya, namanya produksi minyak produksinya proses minyak bumi ya, tentu hasilnya beda tergantung lokasi. Nah, biasanya yang aromatiknya 50% lebih itu dikategorikan grup 1. Nah, yang aromatik apa jenenge? Yang aromatiknya kurang dari 25% itu masuk grup 2 karena lebih murni. Ingat ya, walau aromatiknya mungkin 50%, 25%, ada bahan lain ya. Bahan lainnya itu apa? Parafinik dan naptatenik kalau nggak salah. Nah, rasio parafinik dan naptatenik ini juga berubah-berubah ya. Tergantung dari ya sumbernya lah, minyak bumi yang diproses dan cara pemrosesannya. Ya rasionya bahkan kayaknya ya tiap batch beda-beda. Beda batch beda-beda. Jadi misal ya oli grup 2 aromatiknya kan 25%, bisa jadi yang 50% naptatenik atau bisa jadi 50%-nya parafinik. Yang jelas oli grup 1, 2, 3 itu semuanya masih termasuk kategori oli mineral ya. Zaman dulu. Jadi semuanya dikategorikan sebagai parafinik. Nah, kemudian muncul proses G3 plus yang grup 3 plus yang hasil dari pemrosesan gas to liquid dari gas alam. Itu jadinya muncul oli yang punya kemampuan punya sifat lebih murni. Jadi parafiniknya jauh lebih banyak, jadi naptateniknya sedikit, aromatiknya hampir nol, terus sifat olinya jadi lebih ke parafinik. Sifat oli parafinik itu viscosity index-nya tinggi, malah jauh lebih tinggi daripada PAO. Terus viscosity index juga tinggi, malah kadang lebih tinggi daripada PAO. Tapi sudah itu aja. Jadi shear stability masih tetap lebih bagus PAO, karena PAO ya PAO. Yang oli grup 13 kan parafinik, bukan PAO. Jadi walau namanya yang oli ini ya, yang hasil proses sintesis ini yang
dari gas alam ini akhirnya kemudian bisa disebut sebagai oli sintetik. Mulai dari zamannya Castrol. Castrolnya belinya dari Shell. Castrol berhasil memasarkan oli dari bahan parafinik ini sebagai oli sintetik. Secara proses produksi sama, tapi secara pemasaran orang sudah kadung berpikir bahwa oli sintetik itu PAO. Jadi zaman itu orang itu berpikir kalau oli sintetik itu adalah oli PAO. Nah ini yang kemudian jadi perdebatan, tapi akhirnya Castrol menang. Terus akhirnya jadi muncul oli yang istilahnya European version, versi Eropa. Kenapa oli sampai muncul versi Eropa? Karena Castrol ini cuma bisa menang di Amerika. Jadi di Amerika oli sintetik itu mengacu termasuk pada oli grup 3 plus ini, oli dari gas alam ini, bukan PAO ya. Sementara di Eropa masih ketat ya, terutama Jerman. Oli yang yang mengaku full sintetik itu harus pakai bahan PAO. Tapi ya tetap ya namanya pabrikan. Beberapa pakai trik-trikan gitu ya. Walau kan itu undang-undangnya nyebut fully sintetik. Nah, mereka tambahi kata-kata lain ya selain fully ya. Soalnya kan bukan fully ya. Jadi sintetik, oli sintetik, tapi ditambahi kata-kata apa gitu loh. Technosin, sintetik teknologi, sintetik oil kayak gitu ya. 100% sintetik kadang ngomongnya. Nah mereka ini sudah nggak pakai oli PAO, sudah nggak pakai bahan PAO. Dari sisi kemampuan memang ya oli dari gas alam ini kemampuannya sudah bagus, sudah murni, tapi tetap ada yang kalah dari PAO. Jadi sampai sekarang oli PAO itu dianggap yang paling bagus. Jadi kalau misalnya penulis nyebut PAO itu ya itu apa istilahnya bahan dasar yang paling sip lah. Tapi belum tentu loh ya, sorry. Belum tentu oli yang bahan PAO itu bagus, karena yang namanya oli PAO itu ada keterbatasan juga. Apa keterbatasannya? Keterbatasannya adalah karena aromatiknya berkurang, film strength dari oli PAO itu lebih rendah, lebih lemah. Daya lengketnya ke logam itu berkurang. Jadi oli itu mengandalkan daya lengket ke mesin juga, namanya sifat polar. Sifat polarnya oli PAO dan oli sintetik yang dari gas alam ini nggak baik, karena ya sifatnya lebih netral. Memang benar semua oli itu punya polaritas ya, istilah bipolar ya. Tapi kan bipolar itu ada levelnya. Nah,
levelnya ini yang beda-beda. Karena level beda-beda ini kemampuan menempel ke oli jadi beda. Nggak semua oli sintetik punya sifat seperti itu. Ada oli sintetik lain yang punya sifat lengket ke logam, yaitu apa? Diester, poliester, sama PAG. Mestinya ada beberapa lagi penulis lupa. Nah, PAG ini jadi oli yang dianggap jauh lebih baik daripada PAU. Cuma harganya lebih mahal lagi daripada PAU. Sehingga jadi oli eksklusif untuk industri atau ya mungkin keperluan militer lah ya. Karena harga yang lebih mahal ini jadi dipakai untuk keperluan misalnya keluar angkasa atau macam-macam gitu. Oli eksklusif untuk motor kemahalan. Sayangnya juga PAG ini punya kelemahan. PAG ini nggak kompatibel dengan oli parafin, dengan oli PAO. Nggak bisa dicampur. Jadi karena nggak kompatibel itu, makanya ya jadi nggak populer juga. Ada sih motor balap yang pakai PAG, tapi kan kalau motor balap itu mesin dibongkar semua ya, baru dikasih olinya. Sementara kita ini kan nggak gitu. Wah, ada tabrakan. PAG kalau mau pakai oli PAG itu harus total habis semua oli di dalam mesinnya. Nggak bisa cuma di drain, sekedar drain buka baut gitu, nggak, harus dibelah mesinnya baru bisa sip ya. Nah, sementara itu yang diester dan polyol ester itu bisa kompatibel. Cuma harganya mahal dan punya kelemahan ya. Dari sifat oksidasi itu kalah dengan PAO. Jadinya kemudian ester ini dijadikan sebagai campurannya PAO. Ini ada perkembangan ya. Jadi sebelum menemu ester itu PAO itu dicampurnya dengan oli grup 1. Terus setelah itu pakai minyak nabati. Terus sekarang karena sudah zaman ester, pakai ester. Jadi sebelumnya PAO itu ditambahkan dengan minyak nabati, tapi setelah ada ester akhirnya pakai ester. Mengapa kok ada transisi itu? Ya mungkin minyak nabati dianggap mahal di luar negeri ya, karena ya mereka kan nggak punya lahan ya, nggak punya tempat pertanian yang bisa menghasilkan minyak nabati ya. Penghasil minyak nabati itu kan kayak Brazil atau Indonesia ya. Kalau Brazil dari
soybean apa jenenge, kedelai. Kalau dari Indonesia itu ya dari kelapa sawit. Kalau Indonesia sendiri kan kita murah malah ya kelapa sawit daripada ester. Ester gue harus impor. Jadi makanya kalau beli oli sintetis ya wes, ini sudah ya bahasan PAU-nya ya. Wis bahan PAU itu aja wis intinya ya. Intinya PAU itu bahan yang lebih bagus daripada parafin, apalagi untuk motor, karena shear stability-nya lebih baik. Viscosity index yang tinggi juga artinya nggak perlu terlalu ngoyo untuk mendapatkan viscosity index yang tinggi. Cuma tetap ya namanya additive viscosity index itu ngerusak, gampang ngerusak oli ya. Jadi lebih sip kalau misalnya kita beli oli yang tanpa viscosity index improver. Nah, sekarang gimana? Apa kita harus cari oli PAU? Gampang nggak cari oli PAU? Sayangnya enggak ya. Sekarang zaman sudah berubah ya. Orang sekarang pabrikan oli sekarang sudah mulai pada bergeser semua ke selain PAU, jadi pakai oli dari gas alam itu tadi. Karena ya itu tadi langka bahannya, langka jadi mahal. Jadi kalau produksi dari bahan gas alam itu lebih murah. Lebih murah. Dan ini praktek ini dilakukan juga bahkan sama sama pabrik yang dulunya mengaku original sintetis, 100% sintetis, true sintetis. Jadi dari Mobil One, dari Amsoil, wes pakai dari bahan dari gas alam tersebut. Ini bisa dicek loh di safety datasheet. Kalau di bahasa misalnya di safety datasheet tertentu nggak nemu, coba cari yang versi bahasa lain lah. Kadang bisa nemu penjelasannya. Jadi kayak Mobil One ya, Mobil One ESP ya, atau yang enhanced protection atau apa itulah. Itu kadar PAO-nya kecil gitu ya, mungkin 5% atau berapa gitu, pokoknya kecil. Lebih kecil daripada Delvac One. Delvac One itu PAO-nya masih sekitar 30%-an kalau nggak salah. Itu ada di datasheet, silakan cari sendiri, silakan diverifikasi sendiri. Amsoil kayaknya juga gitu. Dan ya yang di grup oli pasti sudah tahu lah bahwa Amsoil sekarang banyak yang nggak PAO lagi. Nah, kalau nggak PAO efeknya apa? Ya itu tadi, olinya nggak tahan kocok. Kalau untuk mobil mungkin nggak kerasa, kalau untuk motor kerasa. Kalau mau cari oli PAO gimana? Ya terpaksa hunting dari oli yang berani nulis di keterangan atau bungkusnya itu oli PAO. Kalau oli Jerman seperti Liquimoli atau Ravenol, cari yang nulis polisintetik. Selain itu ya dari datasheet. Kalau dari datasheet itu
yang 100% sintetik, yang PAU-nya banyak itu adalah oli PTT. Iya ya, rasanya olinya ini terlalu kental ya. Repsol ya biasanya cukupan sih, sekarang kok jadi terasa kental ya. Kompresi meningkat gara-gara satu revitalisan ya. Tapi ya itu tadi, akselerasi jadi makin cepat. Oli yang ada PAU-nya ya merek Redline yang botol hitam, Ravenol sama apa PTT Superbike Challenger Racing. Ada yang sintetik lain, PAU lain, seperti misalnya Motul V2, Motul 300V, V pangkat 2. Nah itu ada PAU-nya sedikit. Ada lagi Motul 300V Taurus Trophy atau apa itu. Harga 600.000 per liter. Motul itu termasuk oli mahal ya. Oli Jerman termasuk murah. Leggemoli ada yang harganya 200.000, tulisannya poli sintetik, tapi penulis juga ragu-ragu. Penulis ini masih mau siap-siap mau beli oli PAU ya. Ragu-ragu ini mau pakai yang semi atau pakai yang full. Liquimoli pengen coba, tapi terus terang ragu sama Liquimoli karena ya apa ya, penulis masih lebih kepikiran ke total. Cuma masalahnya oli total itu kayaknya bukan PAU ya, tapi oli sintetik pakai gas alam. Mbalo di tulisannya ada durability teknologi ya. Oh iya, penulis belum jawab emailnya Mas Arika ya. Ya wes lah gitu aja ya soal PAO wes. Ya, singkat aja. PAO itu ya unggulnya stabilitas olinya. Kalau sering kebut-kebutan gitu cocok. Kalau misalnya jalannya nggak pernah dari 70, nggak perlu oli PAO. Apa perlu pakai oli sintetik? Ya maksudnya yang menulis maksud sintetik sini adalah oli sintetik sekarang ini yang disebut sama orang-orang ini. Apa perlu pakai oli sintetik? Menurut penulis nggak perlu ya. Oli sintetik, sintetik ya. Kalau sampai pakai aditif viscosity index improver, maka hasilnya akan jelek. Jadi cepat rusak. Dan ester juga nggak menjamin oli itu bagus ya. Karena oli itu juga dari bahannya. Kayak motul itu ya. Penulis pakai motul itu merasa kayak pakai oli apa ya, Enduro atau Prima XP rasanya. Mahal tapi ya
mahal tapi sekelasnya ya sekelas itu. Ya wis lah, baterainya habis, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.